Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Maya, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Aras Keputusan Ekonomi Pengendalian Hama Lanjutan. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nadia Okta Kusumasari dengan NIM 125, kemudian Pangestu Haris Pratama dengan NIM 126, Agustina Divasania dengan NIM 129, Aulia Zariza dengan NIM 131, Joshua Kevin Pramudia dengan NIM 135, Ja'far Taufik Amin dengan NIM 136, dan yang terakhir Ahmad Syarif Hidayat dengan NIM 139. Ambang ekonomi atau AE. Ambang ekonomi digunakan untuk pengambilan keputusan pengendalian hama sesuai dengan konsep PHT. AE adalah kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi mencapai aras luka ekonomi atau ALE. Fungsi ambang ekonomi sebagai pengambil keputusan bagi petani agar dalam kegiatan pertaniannya baik dalam penggunaan pestisida yang berlebihan maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya yaitu aras luka ekonomi atau ALE. ALE merupakan keadaan di mana kepadatan populasi terendah yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi. ALE lebih mengarah kepada aspek perhitungan ekonomi, biaya, manfaat, untung dan rugi dalam kegiatan pertanian. ALE dapat dirumuskan sebagai berikut. ALE sama dengan C dibagi V kali I kali J kali faktor-faktor yang mempengaruhi ALE ada tiga, yaitu faktor primer, faktor sekunder, dan faktor tersier. Faktor primer terdiri dari harga atau nilai produksi tanaman, biaya pengendalian dan pengolahan hama, derajat luka yang diakibatkan oleh setiap individu hama, serta kepekaan tanaman terhadap perlukaan oleh serangan hama. Yang kedua yaitu faktor sekunder yang terdiri dari kepadatan populasi yang mempengaruhi besarnya luka tanaman, serta harga pestisida yang mempengaruhi biaya pengolahan. Dan yang terakhir faktor tersier, merupakan faktor atau variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi faktor primer seperti cuaca, keadaan tanah, serta sosial ekonomi masyarakat. Pengamatan populasi alami. Pada setiap petak diamati populasi hama tertentu dan besarnya luka serta kerusakan yang diakibatkan. Kemudian dari data hasil yang diperoleh untuk setiap petak diperoleh angka besarnya kehilangan hasil. Dari pasangan variabel tersebut diperoleh garis regresi yang diinginkan. Modifikasi populasi alami. Pertama, petak percobaan disemprot insektisida secara selektif dengan dosis yang berbeda sehingga diperoleh kepadatan populasi yang berbeda. Dari setiap petak percobaan diperoleh data hasil. Perlu diketahui lebih dulu pengaruh insektisida terhadap fisiologi tanaman untuk faktor koreksi sewaktu menganalisis data. Kedua, metode ini dilakukan apabila populasi hama di lapangan cukup tinggi sehingga dapat dikurangi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, apabila populasi di lapangan ternyata rendah, lebih dahulu perlu dilakukan peningkatan populasi di petak-petak percobaan. Misalnya dengan menanam varietas peka, menanam tanaman perangkap, penyemprotan insektisida yang dapat mendorong resurgensi hama, seperti yang pernah dilakukan terhadap hama potong coklat padi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan populasi buatan, yaitu diadakan perbanyakan hama dan karantina hama terlebih dahulu di laboratorium atau rumah kaca. Kemudian sejumlah populasi tertentu diletakkan pada petak-petak percobaan sesuai dengan aras populasi yang diinginkan. Instar serangga hama yang diinvestasikan merupakan instar yang merupakan seperti larva atau sebelum instar yang merusak. Dengan cara ini akan diperoleh kurva respon yang baik karena digunakan jumlah populasi yang tepat. Untuk percobaan dengan metode ini
petak percobaan dikurangi dengan rumah kasa. Pengaruh kasa terhadap populasi hama dan juga pertumbuhan tanamannya perlu diperhatikan dan diperhitungkan. Yang berikutnya yaitu simulasi perlukaan. Sebelum masuk ke pengertian simulasi perlukaan, ada baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu tentang apa itu luka. Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal atau setiap bentuk penyimpangan fisiologi dan atau morfologi tanaman sebagai akibat serangan atau aktivitas hama. Simulasi pelukaan sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk menirukan atau mensimulasikan keadaan tanaman yang luka akibat serangan beberapa aras populasi hama dan dapat diadakan pelukaan buatan, misal dengan membuat lubang-lubang pada daun, memotong daun, atau bagian tanaman lainnya sesuai dengan proses pelukaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu hubungan besarnya luka dengan kehilangan hasil. Mengukur besarnya luka dapat menggunakan intensitas luka. Untuk menghitungnya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Luka akibat hama yang dapat langsung mematikan tanaman digunakan rumus jumlah tanaman terluka dibagi jumlah tanaman yang diamati kemudian dikali dengan 100%. Untuk luka akibat hama yang menimbulkan kerusakan tetapi tidak langsung mematikan tanaman digunakan rumus P sama dengan N kecil kali V kecil per Z dikali N besar dikali 100%. Dengan P merupakan intensitas luka, N kecil merupakan banyaknya daun atau tanaman perumpun tiap kategori. Kemudian V kecil merupakan nilai skala tiap kategori tanaman contoh. Z besar adalah nilai kategori skala luka tertinggi. Dan yang terakhir N besar merupakan banyaknya daun atau tanaman perumpun yang diamati. Selanjutnya ada keputusan penggunaan pestisida untuk pengendalian hama. Yang pertama adalah tanpa ambang. Tanpa ambang ini menggunakan sistem kalender atau penjadwalan berdasarkan pada umur atau tingkat tumbuh tanaman terutama pada fase tumbuh yang dianggap peka terhadap serangan hama tertentu. Tindakan ini lebih bersifat preventif karena yang pertama, kegiatan pengamatan tidak bisa dilakukan. Yang kedua, kerusakan tanaman tidak dapat disembuhkan ketika populasi hama terdeteksi. Yang ketiga, cara praktis agar populasi hama menurunkan secara cepat belum tersedia. Yang keempat, aras keseimbangan umum populasi hama selalu lebih tinggi daripada ALE. Dan yang terakhir adalah AE sangat rendah, misal untuk hama yang menjadi vektor virus tanaman. Hama dengan pertumbuhan populasi sangat cepat, dengan nilai kehilangan hasil yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah ambang nominal. Ambang ini berdasarkan dengan pengalaman petani, peneliti, atau petugas dinas pertanian atau perkebunan. Ambang nominal juga berdasar pada data empirik dapat diperoleh informasi tentang aras populasi atau intensitas kerusakan hama mulai merugikan secara ekonomi. Aras populasi yang mulai mengakibatkan kehilangan hasil yang merugikan, kemudian digunakan sebagai ambang pengendalian. Contoh dari ambang nominal ini adalah ambang rasa, karena ambang ini berasal dari perasaan petani. Yang ketiga adalah ambang sederhana. Ambang sederhana adalah ambang ekonomi yang diperoleh melalui penelitian khusus dengan 4 input utama untuk penghitungan ALE. Yang pertama yaitu harga produk, yang kedua biaya pengendalian, yang ketiga besar kehilangan hasil per hama, dan yang keempat berat hasil. Kelemahan dari ambang sederhana ini yakni belum mempertimbangkan interaksi antar beberapa spesies hama dan beberapa komponen ekosistem, seperti halnya musuh alami. Yang keempat, ambang komprehensif. Ambang komprehensif adalah ambang pengendalian yang telah memperhitungkan seluruh aspek, baik interaksi antar spesies, komponen ekosistem seperti faktor cuaca, seluruh proses dalam sistem produksi, bahkan proses fisiologis diperhitungkan sejak fase vegetatif sampai fase generatif. Sehingga untuk memperoleh ambang komprehensif diperlukan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai lintas disiplin ilmu yang dilakukan oleh para ahli.
Mungkin cukup sekian dari kami tentang aras keputusan ekonomi, pengendalian hama lanjutan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui Zoom diskusi kelas. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.